Tentara terkuat di Eropa adalah milik Ukraina. Bukan kami yang bilang, Amerika Serikat baru menobatkan Ukraina sebagai militer terkuat di Eropa. Putin membencinya dan tak pernah ingin mendengarnya, meski alasannya masuk akal. Masa depan Eropa kini bergantung pada Ukraina, dan dengan pengakuan Amerika Serikat, Ukraina memegang lebih banyak kartu daripada sebelumnya dalam perundingan damai, menjadi mimpi buruk bagi Putin. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyampaikan pernyataan bombastis dalam wawancara 14 Mei dengan Sean Hannity dari Fox News. Dalam perjalanan ke Tiongkok di Air Force One bersama pejabat pemerintahan Trump, Rubio mengatakan kepada Sean Hannity bahwa tidak ada militer di Eropa sebanding dengan Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina sekarang adalah angkatan bersenjata terkuat dan paling kuat di seluruh Eropa, biar jelas saat ini, tegas Rubio. Pernyataan itu akan mengguncang Kremlin, sebuah pengakuan yang tak pernah diinginkan Putin diakui Amerika Serikat. Rubio menyebut beberapa alasan mengapa ia yakin Ukraina saat ini terbaik di Eropa, termasuk bantuan militer Barat yang akan dibahas nanti. Namun menurut Rubio, ada dua faktor yang membuat Ukraina lebih kuat dari negara lain. Pengalaman tempur yang tiada tanding dan pendekatan perang asimetris yang telah mendefinisikan ulang semua yang kita kira kita tahu tentang cara melawan agresi Rusia. Mari mulai dari pengalaman tempur. Ukraina lebih kuat, jelas, karena banyak bantuan, kata Rubio, juga karena pengalaman di medan perang yang mereka peroleh. Jangan pernah meremehkan betapa berharganya pengalaman di medan perang yang diperoleh dengan susah payah ini, baik untuk Ukraina sendiri maupun untuk seluruh Eropa. Sebagian besar negara Eropa, dan tentu saja mereka yang mungkin ditugaskan untuk menahan invasi Rusia di masa depan, sudah bertahun-tahun tidak terlibat dalam pertempuran aktif. Ambil Inggris sebagai contoh. Keterlibatan besar terakhir Inggris dalam perang terjadi di Afghanistan antara 2001 hingga 2021. Keberanian tentara Inggris dalam perang itu tak bisa disangkal, namun pertempuran itu sangat berbeda dengan yang terjadi antara Ukraina dan Rusia sekarang. Pasukan Putin tidak terlibat perang gerilya, mereka terus menekan tanpa henti karena Rusia mengerahkan ratusan ribu tentara untuk kampanye pengikisan memaksa lawan bertahan. Inggris belum mengalami hal serupa sejak Perang Dunia II. Hal yang sama juga terjadi di sebagian besar Eropa, bahkan negara-negara NATO mengetahuinya. Pengakuan atas pengalaman tempur Ukraina sudah lama ada. Rubio hanyalah yang terbaru dan mungkin paling vokal dalam hubungan Ukraina-AS. Meski yang lain juga pernah menyampaikan hal serupa. Sebagai contoh, pada Desember 2025, Direktur Jenderal Staf Militer Internasional NATO, Letnan Jenderal Ramizius Baltrinas, memuji kontribusi yang telah diberikan oleh para perwira Ukraina dalam membantu NATO meningkatkan standar kolektifnya. NATO memiliki banyak doktrin untuk merespons perang dengan negara seperti Rusia, khususnya di bidang udara, dan banyak yang masih relevan. Namun, menurut Baltrinas, Ukraina adalah pihak yang memiliki pengalaman paling banyak dalam menghadapi Rusia di darat, dan NATO memiliki banyak hal yang bisa dipelajari dari negara tersebut. Pada 2026, para pemimpin Eropa menyoroti pengalaman tempur Ukraina yang menjadikan militernya terkuat di benua ini. Sebulan sebelum komentar Rubio, Kanselir Jerman Friedrich Merz menyatakan tidak ada tentara Eropa lain yang punya pengalaman militer seperti Ukraina dalam beberapa dekade terakhir. Merz menyampaikan komentar itu saat membahas ketertarikan Jerman berkoordinasi dengan Ukraina untuk mempelajari struktur militernya. Artinya, Ukraina tahu banyak hal yang tidak diketahui Jerman tentang bagaimana menghadapi seorang tiran seperti Putin. Pada tanggal 25 April, analis militer Ceko Kolonel Otakar Voltin mengatakan kepada UKR Inform bahwa tidak ada lagi yang bisa menyangkal posisi Ukraina sebagai yang terbaik yang dimiliki Eropa. Kita sebenarnya sudah memiliki tentara Eropa, dan tentara Eropa itu bernama Angkatan Bersenjata Ukraina, kata kolonel tersebut. Ingatlah penyebutan tentang tentara Eropa itu karena kita akan kembali membahasnya. Jika tentara Ukraina mampu mengungguli dan menghentikan tentara Rusia, itu berarti pertama-tama ini sudah merupakan kemenangan tersendiri. Kedua, Angkatan Bersenjata Ukraina adalah tentara Eropa terkuat dengan pengalaman tempur dan tekad terbesar, tambah Voltin. Itu adalah pernyataan akhir yang menarik. Kolonel Ceko tersebut menunjukkan bahwa bukan hanya pengalaman Ukraina yang membuatnya menjadi yang terkuat di Eropa. Tekad kuat adalah segalanya. Ukraina telah berjuang keras selama 4 tahun karena menolak tunduk pada diktator yang ingin mengakhiri negara itu. Sebuah konsensus telah dicapai. Pengalaman tempur adalah inti dari kekuatan Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky akan berpikir bahwa semua ini telah lama dipersiapkan.
Dia sering menekankan pahlawan Ukraina sebagai kunci yang membuat negara itu menjadi yang terkuat di seluruh Eropa. Sehingga mendengar Rubio, komandan NATO, kepala negara Eropa dan analis menyatakan hal serupa sangat memuaskan. Ukraina kini menunjukkan pengalamannya bermanfaat bagi pihak lain. Sekitar 200 ahli drone Ukraina di Teluk bekerja sama dengan negara seperti Arab Saudi dan Qatar untuk membantu pertahanan mereka dari drone tipe Shahed yang telah digunakan Rusia melawan Ukraina selama bertahun-tahun. Ukraina memposisikan dirinya sebagai mitra pertahanan utama di seluruh dunia, dan semua itu lahir dari pengalaman negara tersebut dalam menghadapi Rusia. Putin membuka kotak Pandora saat menginvasi Ukraina. Kotak itu tak mungkin ditutup karena Ukraina kini menjadi kekuatan tempur paling berpengalaman di Eropa. Namun, pengalaman, seberapa penting pun itu, harus disertai dengan taktik yang tepat. Disitulah Rubio bilang Ukraina benar-benar unggul. Tentara dan militer Ukraina belajar lebih banyak dari negara Eropa lain melalui pertempuran melawan Rusia, dan penggunaan pembelajaran itu untuk beradaptasi di medan perang membuat Ukraina jadi sekuat sekarang. Kebutuhan berperang membuat Ukraina mengembangkan taktik, teknik, perlengkapan, dan teknologi baru yang menciptakan peperangan asimetris hibrida, ujar Rubio. Ia menambahkan itu sangat mengesankan. Dan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat tidak salah. Ukraina telah menjadi pusat inovasi sejak Rusia melancarkan invasinya. Sampai-sampai hal itu telah mengubah semua yang orang pikir mereka ketahui tentang cara mempertahankan diri dari kekuatan yang jauh lebih besar. Drone berada di garis depan transformasi ini. Negara-negara Teluk ingin bekerja sama dengan Ukraina karena drone interceptor Ukraina lebih hemat biaya untuk melawan drone Shahed Iran dibandingkan rudal pertahanan udara barat yang mahal. Di Ukraina sendiri, keunggulan drone telah berkembang seiring waktu. Awalnya, Ukraina memodifikasi drone komersial agar bisa membawa muatan kecil untuk menyerang pasukan Rusia. Kemudian, drone-drone itu terus mengalami peningkatan. Drone maritim memungkinkan Ukraina menyerang kapal, meski nyaris tanpa angkatan laut. Hanya dalam periode 16 hingga 17 Mei, Ukraina menggunakan drone-drone miliknya untuk menghancurkan sebuah kapal penjaga pantai Rusia bersama dengan 46 target lainnya menurut laporan TVP World. Armada Laut Hitam Rusia sudah merasakan dan terus melihat betapa efektifnya drone-drone ini. Sepertiga kapal perang armada itu kini tenggelam. Di Ukraina dan Rusia, drone jadi inti strategi asimetris yang disorot Rubio. Ukraina menciptakan zona mematikan sepanjang puluhan kilometer yang menghancurkan tentara Rusia sebelum mencapai garis depan. Serangan jarak jauh ke aset militer dan minyak Rusia di wilayah pendudukan maupun Rusia membuat mesin perang Putin perlahan mati akibat banyak luka. Kunci utamanya, Ukraina tak pernah diam, baik lewat drone maupun teknologi lain yang jadi tulang punggung strategi asimetrisnya. Seperti yang disampaikan oleh Pusat Analisis Kebijakan Eropa atau CEPA, Ukraina sedang berada di tengah-tengah perubahan yang meminimalkan jumlah tentara yang perlu mereka tempatkan di garis depan. Paparan langsung di garis depan kini mulai digantikan oleh analisis data, operasi jarak jauh, dan pencapaian rekayasa yang sebelumnya tidak pernah dipertimbangkan oleh militer manapun di Eropa karena mereka memang belum membutuhkannya hingga saat ini. CEPA mencatat bahwa drone sekarang digunakan terhadap sekitar 80 hingga 85% target garis depan yang menjadi sasaran Ukraina. CEPA menambahkan bahwa Ukraina akan memproduksi 8 juta drone hanya pada tahun 2026 dan Ukraina terus meningkatkan semua yang dibangunnya. Namun, strategi asimetris Ukraina tak hanya soal penggunaan drone. Teknologi di balik drone-drone ini bersama dengan sistem tak berawak lainnya adalah bagian yang benar-benar mengesankan dan telah membawa Ukraina ke tingkat kekuatan militer Eropa yang baru. Teknologi itu mengubah segalanya. Ngomong-ngomong, Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombolnya agar Anda selalu mendapatkan update terbaru dari channel kami. Ukraina mempelopori penggunaan kecerdasan buatan AI dalam peperangannya. Per April, lebih dari 200 perusahaan di Ukraina mengembangkan teknologi militer berbasis AI menurut Kementerian Pertahanan. Perusahaan-perusahaan itu bertanggung jawab atas lebih dari 300 pengembangan AI. Banyak di antaranya mengintegrasikan AI dengan drone yang terdaftar di platform Brave One buatan Ukraina untuk mendukung inovator. Platform itu juga patut disebut saat membahas strategi asimetris Ukraina. Melalui Brave One, Ukraina memberikan dukungan dan pendanaan kepada sektor pertahanan desentralisasinya, yang pada gilirannya memastikan bahwa Ukraina tidak membuat dirinya rentan terhadap serangan Rusia yang dapat menghancurkan sebagian besar industri pertahanannya. Siapa saja dengan ide bagus bisa mendapat dukungan lewat Brave One.
Bagi negara yang berkembang lewat inovasi, penggunaan cerdas platform terpusat untuk mendukung wirausahawan yang terdesentralisasi adalah langkah jenius. Masih banyak yang bisa dibahas di sini. Robotika darat Ukraina memungkinkan mesin menggantikan pasukan di garis depan untuk logistik dan seperti terlihat April lalu merebut posisi Rusia. Drone interceptor yang sangat diminati di Teluk telah menjadi terobosan yang membantu Ukraina mencapai titik di mana mereka mampu mencegat hampir 90% drone jarak jauh yang diluncurkan Rusia ke wilayah Ukraina setiap bulannya. Ukraina berulang kali membuktikan diri sebagai militer Eropa terkuat, bukan lewat teknologi mahal, tapi dengan senjata efektif dan terjangkau untuk menghadapi ancaman Rusia. Dan sekali lagi, seluruh Eropa melihat nilainya. Produsen, besar maupun kecil, di seluruh Eropa kini berlomba-lomba meniru pengembangan drone Ukraina, lapor Jasper Joly dari Guardian pada 10 Mei. Dia menunjuk perusahaan rintisan Inggris, Skycutter, yang membuat badan pesawat drone pencegat dengan deretan printer 3 dimensi. Jenis bisnis seperti itu bahkan tidak akan pernah menjadi sebuah konsep tanpa pendekatan asimetris terhadap perang yang dicatat oleh Rubio. Itu hanya salah satu contoh perusahaan di Eropa yang terinspirasi atau bekerja dengan Ukraina untuk membantu negara masing-masing bersiap menghadapi perang seperti yang dijalankan Putin. Itu sudah membuktikan bahwa pendekatan asimetris Ukraina sangat berharga bagi Eropa, seperti yang dikatakan Rubio. Tapi mari kita lanjut ke poin lain yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Dia menunjukkan bahwa salah satu alasan mengapa Ukraina telah menjadi kekuatan utama Eropa adalah tingkat bantuan militer yang diterimanya dari para mitranya di Amerika Serikat dan di benua Eropa. Rubio tidak salah untuk menunjukkan hal ini. Menurut Kiel Institute dan pelacak dukungan untuk Ukraina, Ukraina telah menerima hampir 134 miliar dolar dalam bentuk bantuan dari Amerika Serikat, dengan tambahan 241 miliar dolar berasal dari Eropa, yang juga telah menawarkan 208 miliar dolar lagi dalam bentuk bantuan yang belum dialokasikan. Program seperti Pearl memungkinkan Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat bekerja sama mendapatkan senjata barat yang belum bisa diproduksi Ukraina. Sistem pertahanan udara seperti Patriot dan pesawat tempur seperti F-16 adalah senjata barat unggulan yang telah diterima Ukraina sejauh ini. Yang pertama, karena itu adalah sistem terbaik yang dimiliki Ukraina untuk menghadapi ancaman rudal Rusia. Dan yang kedua, karena itu memberikan Ukraina lebih banyak pilihan di udara dibandingkan apapun yang ada di persenjataannya. Meski mendapat bantuan, Ukraina tetap menunjukkan kekuatannya. Contohnya, F-16 bukan pesawat tempur barat baru. Ukraina hanya menerima pesawat bekas dari negara yang sudah beralih ke jet tempur lain. Itu bukan meremehkan, Ukraina sangat menghargai F-16 miliknya. Pengalaman tempur yang dibahas sangat penting karena Ukraina membuktikan pada Barat bahwa platform lamanya tetap bernilai. Desember 2024, beberapa bulan setelah Ukraina menerima F-16, seorang pilot Ukraina menjadi yang pertama di dunia dengan menembak jatuh 6 rudal jelajah dalam satu misi. Itu hanya bisa dicapai negara yang benar-benar fokus menjadikan militernya terbaik di Eropa. Ukraina telah menyesuaikan diri dengan mengadopsi terbang di ketinggian rendah dalam misi F-16 mereka, meski bertentangan dengan doktrin standar NATO. Kenapa? Sekali lagi, semuanya tentang adaptasi. Jet barat Ukraina rentan terhadap pertahanan udara Rusia saat terbang tinggi, tetapi dengan terbang rendah, F-16 Ukraina dapat menyerang sambil meminimalkan risiko. Ini lagi-lagi menunjukkan Ukraina mendobrak pakem lama. Inovasi yang digabung dengan pengalaman, baik lewat senjata baru atau peralatan dari Barat. Itu yang menjadikan Ukraina militer terkuat di Eropa. Sebelum lanjut, kami tunjukkan satu lagi bukti Ukraina lebih kuat dari negara Eropa lain. Rubio tidak membahas hal ini, padahal penting. Ukraina punya militer aktif terbesar di Eropa setelah Rusia. Menurut Statista, Ukraina memiliki 900.000 personel aktif di militernya. Itu masih jauh di belakang 1,32 juta personel aktif milik Rusia. Namun jika berbicara tentang kekuatan militer dalam bentuknya yang paling murni, Ukraina jauh lebih unggul dibandingkan tentara lain di Eropa. Ukuran tetap penting saat menghadapi Rusia, meski negara memiliki taktik asimetris untuk bertempur lebih efektif dari sekedar jumlah personel. Bahkan, jika Ukraina terpaksa mengurangi ukuran tentaranya menjadi 600.000 tentara, seperti yang diusulkan dalam rencana perdamaian 28 poin yang diajukan oleh Amerika Serikat. Menjelang akhir tahun 2025, Ukraina masih akan memiliki tentara yang 2 kali lebih besar dari Turki, yang memiliki tentara terbesar berikutnya di Eropa setelah Ukraina dan tidak termasuk Rusia. Gabungkan pengalaman tempur, kecerdasan asimetris, dan senjata Barat dengan tentara sebesar itu, maka tercipta kekuatan super Eropa yang sah.
Kami baru saja menyebutkan pembicaraan damai. Anda mungkin ingat bahwa kami membahas pembicaraan tersebut di bagian pengantar video, di mana kami mengatakan bahwa pengakuan Amerika Serikat terhadap kekuatan Ukraina adalah mimpi buruk bagi Putin dalam hal negosiasi. Negosiasi itu tidak berjalan sesuai harapan Rubio dan Amerika Serikat. Dalam diskusi dengan Hannity, Rubio menyebut pembicaraan melambat dan membuat beberapa komentar menarik lainnya. Presiden hanya ingin perang ini selesai. Dia pikir perang ini gila, dan itu benar, kata Rubio soal upaya negosiasi damai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Banyak orang tewas di kedua pihak. Ukraina butuh 2 dekade untuk membangun kembali. Ekonomi Rusia rusak parah. Rubio juga menyebut Rusia kehilangan 15.000 sampai 20.000 tentara tiap bulan. Para tentara itu bukan terluka, kata Rubio, melainkan tewas. Sementara Rusia kehilangan tentara 5 kali lebih banyak per bulan dibanding Ukraina. Komentar-komentar ini penting karena alasan yang sangat sederhana. Ini menunjukkan kepada Putin bahwa dia tidak bisa memanipulasi Amerika Serikat untuk percaya bahwa Ukraina lebih lemah dari kenyataannya. Putin menggunakan disinformasi sepanjang 2025 untuk menggambarkan Rusia sebagai kekuatan tak terkalahkan melawan Ukraina demi keuntungan dalam pembicaraan damai. Pada beberapa kesempatan, manipulasi itu tampaknya berhasil. Pada bulan Desember, Trump menyatakan bahwa Ukraina kalah perang melawan Rusia. Meskipun Rusia hanya berhasil merebut sekitar 1% wilayah Ukraina dalam setahun, namun diperkirakan kehilangan sekitar 415.000 tentaranya. Itu bukanlah kemenangan dalam perang. Itu hanya merangkak sambil berharap bisa bernegosiasi untuk kesepakatan damai yang tidak mencerminkan apa yang sebenarnya terjadi di medan perang. Putin membangun narasi yang tak nyata. Kini Rubio mengatakan Ukraina punya tentara terkuat di Eropa. Narasi itu pun runtuh. Itulah sebabnya kata-kata yang keluar dari mulut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menjadi mimpi buruk bagi Putin. Sekarang saat berbicara tentang kemungkinan berakhirnya invasi yang ia mulai, Putin harus menerima kenyataan bahwa ia tak bisa lagi menipu Amerika. Negara yang memposisikan diri sebagai mediator utama dalam pembicaraan damai sudah tahu pasti bahwa Ukraina bukan negara lemah seperti yang digambarkan Putin. Ukraina lebih kuat dari negara Eropa manapun dan Amerika Serikat mengakuinya. Saat delegasinya berunding, mereka tak bisa lagi berargumen bahwa kekalahan Ukraina tak terelakkan. Rubio dan rekan-rekannya bisa melihat tipu muslihat itu. Mereka melihat kerusakan ekonomi Rusia, besarnya korban jiwa, dan bagaimana Ukraina menimbulkan korban jiwa yang lebih besar di pihak Rusia. Dan mereka melihat militer Ukraina, kekuatan asimetris yang telah berkembang menjadi sebuah tentara yang menjadi pusat bagi seluruh keamanan Eropa. Kartu-kartu itu sudah bukan milik Putin lagi. Kekuatan Ukraina pun mulai membuahkan hasil. Kita melihat itu dalam penilaian Amerika Serikat dan semua yang dilakukan Ukraina untuk menjadikan dirinya mitra pertahanan utama bagi negara-negara Eropa dan Teluk. Namun di Ukraina sendiri, kekuatan itu mulai tampak. Di Crimea, Putin menyaksikan situasi buruk yang semakin memburuk. Apa yang seharusnya menjadi benteng kuat Putin justru berubah menjadi kelemahan terbesarnya saat militer Ukraina yang kuat melaksanakan rencananya untuk membebaskan semenanjung yang telah dicuri itu. Tonton video kami untuk info lebih lanjut. Jika suka, berlangganan The Military Show agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih telah menonton.